Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Tri Utami dengan NIM STE 200220267. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan topik penelitian data dan text meaning dengan judul Perbandingan Algoritma A priori dan FP Growth terhadap Market Basket Analysis pada data penjualan bakery. Untuk intisarnya, yang pertama ada identitas jurnal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan diskusi atau rekomendasi. Untuk yang pertama ada identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Fatur Rahman, Adi Rizky Pratama, dan Thohirin Al-Muzakir. Nama jurnalnya yaitu Kesatria, Jurnal Penerapan Sistem Informasi atau Komputer dan Manajemen. Bervolume 4, nomor 2 pada April 2023 dan berada di halaman 266 sampai 274. Jurnal ini ditulis pada tahun 2023 dengan sumber dari Google Scholar. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Yang pertama, persaingan ketat di industri bakery. Dalam era modern ini, bisnis bakery menghadapi kompetitor, baik kompetitor kecil maupun kompetitor besar. Yang kedua, data transaksi masih dicatat manual. Banyak toko bakery masih menggunakan sistem pencatatan manual, sehingga data sulit dianalisis. Yang ketiga, sulit memahami pola pembelian konsumen terhadap produk yang sering dibeli bersamaan karena keterbatasan dalam analisis data. Yang keempat, dibutuhkan analisis market basket untuk mengungkap pola belanja pelanggan dan menjadi dasar untuk strategi promosi atau penataan produk. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Bagaimana perbandingan algoritma a priori dan FP Growth dalam analisis market basket pada penjualan bakery? Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan efektivitas dan hasil antara dua algoritma, yaitu a priori dan FP Growth, dalam menggali aturan asosiasi dari data transaksi penjualan bakery. Algoritma a priori adalah proses ekstraksi informasi dari suatu database, dilanjutkan dengan melakukan frequent item atau item set dan candidate generation dalam pembentukan asosiasi rules meaning guna mendapatkan hasil nilai minimum support dan hasil nilai minimum confidence. Sedangkan FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Dan analisis market basket adalah teknik untuk mengungkap pola pembelian produk yang sering terjadi bersamaan dalam transaksi pelanggan. Tujuan utamanya adalah menemukan asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, membandingkan algoritma a priori dan FP Growth untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma dalam konteks pencarian pola pembelian. Yang kedua, mengidentifikasi pola belanja konsumen sehingga dapat mengetahui produk mana yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, memberikan informasi produk yang sering dibeli bersama untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan promosi dan tata letak produk. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu toko mengetahui pola pembelian. Dengan mengetahui kebiasaan belanja konsumen, toko dapat menyusun strategi bisnis yang lebih baik. Yang kedua, menyusun strategi promosi. Misalnya, menawarkan diskon atau bundling produk berdasarkan pola pembelian yang sering terjadi. Meningkatkan pelayanan dan pemasaran. Analisis data memungkinkan toko memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan layanan yang sesuai. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, dataset dari Kaggle.
Data transaksi diambil dari situs Kaggle dan berasal dari unggahan pengguna bernama Akasdeep Kuila. Yang kedua, algoritma hanya a priori dan FP Growth. Penelitian ini membandingkan dua algoritma, yaitu a priori dan FP Growth. Yang ketiga, fokus pada nilai support dan confidence. Analisis pola didasarkan pada metrik support dan confidence sebagai ukuran kekuatan hubungan antar produk. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Data diambil dari Kaggle pada tahun 2022 dengan jumlah 20.507 data transaksi penjualan produk bakery. Yang kedua, preprocessing atau pra-pemrosesan data yang terdiri dari pertama ada cleaning, yaitu menghapus data duplikat dan data transaksi tidak relevan. Tabularisasi adalah data diubah ke bentuk tabular biner atau 1 dan 0, di mana angka 1 menunjukkan produk tersebut dibeli dalam transaksi dan angka 0 jika tidak dibeli. Yang ketiga, ada visualisasi data. Visualisasi data yaitu data yang telah dibersihkan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan diagram. Tujuannya untuk memudahkan dalam pemahaman data, memperkuat interpretasi hasil yang diperoleh. Yang keempat, ada pembentukan item set. Identifikasi kombinasi produk yang sering muncul bersama dalam satu transaksi. Misalnya satu item set, yaitu produk individu dengan frekuensi tinggi dan 2 item set, kombinasi dua produk yang sering muncul bersamaan dengan nilai minimal support 1%, sehingga hanya produk atau kombinasi produk yang memenuhi ambang batas ini yang dianalisis lebih lanjut. Yang kelima, ada penerapan algoritma, yaitu algoritma a priori dan algoritma FP Growth. Algoritma a priori memulai dari item tunggal, yaitu satu item set, lalu menggabungkan menjadi 2 item set, 3 item set, dan seterusnya. Kemudian diuji dengan support minimum 1%. Setelah mendapatkan frequent item set, a priori membentuk association rules dengan menghitung nilai confidence. Algoritma FP Growth membangun struktur FP tree atau frequent pattern tree dari transaksi yang ada, kemudian mencarikan pola frequent item set secara rekursif, serta membentuk akurasi asosiasi dan confidence dihitung sama seperti algoritma a priori. Yang keenam, evaluasi hasil. Yang pertama, support, menunjukkan seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam keseluruhan transaksi. Yang kedua, confidence, menunjukkan kemungkinan item B dibeli jika item A sudah dibeli. Hasil a priori yaitu AlphaJoris dan Café dengan confidence 54,6% dan Cake Café dengan confidence 52,69%, serta hasil FP Growth yaitu Pastry Café dengan confidence 55,21% dan Cookies Café dengan confidence 51,84%. Dengan kesimpulan bahwa kedua algoritma tersebut berhasil menemukan pola pembelian konsumen yang kuat. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu algoritma a priori dan FP Growth. Dua algoritma digunakan untuk membandingkan efektivitas dalam menemukan pola pembelian. Objek penelitian yaitu data penjualan bakery dengan jumlah 20.507 transaksi. Data transaksi yang dianalisis adalah hasil penjualan roti dan makanan lainnya dari toko bakery. Selanjutnya ada hasil penelitian atau kesimpulan. Yang pertama, a priori menghasilkan pola AlphaJoris Café dengan 54,06%. Jika membeli AlphaJoris, kemungkinan besar juga membeli Café berdasarkan confidence yang tinggi. Yang kedua, FP Growth menghasilkan pola Pastry Café dengan 55,21%.
FP Growth menemukan bahwa pembelian pastry sering disertai coffee dengan confidence tertinggi di antara semua aturan. Yang ketiga, kedua algoritma efektif. FP Growth lebih efisien meskipun keduanya efektif. FP Growth lebih cepat karena hanya membutuhkan satu iterasi pencarian. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama, perbandingan dua algoritma populer memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan masing-masing metode dalam analisis pola belanja. Yang kedua, visualisasi mempermudah analisis. Grafik dan chart memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap data yang dianalisis. Yang ketiga, dataset besar dan representatif. Data transaksi yang digunakan mencakup lebih dari 20.000 transaksi. Cukup representatif untuk analisis. Selanjutnya, ada kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian yang pertama, hanya dari satu sumber data. Hasil penelitian mungkin tidak mewakili kondisi toko bakery lainnya. Yang kedua, tidak ada uji efisiensi performa. Penelitian tidak mengukur waktu eksekusi atau pemakaian memori dari algoritma. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor luar seperti musim, lokasi toko, atau promosi tidak dianalisis. Yang terakhir, ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, uji algoritma lain, misalnya ECLAT atau Hashbase. Penelitian berikutnya sebaiknya mencoba metode alternatif lain untuk hasil yang lebih bervariasi. Yang kedua, evaluasi performa teknis. Perbandingan waktu proses dan efisiensi memori penting untuk implementasi nyata di sistem toko. Yang ketiga, uji hasil di lapangan. Aturan asosiasi yang ditemukan sebaiknya diuji langsung di toko untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penjualan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.